muncul satu perencanaan seperti ini, penganggaran seperti ini, gitu. Eh, Kenapa kami memohon itu? Karena memang kita berharap betul bahwa Bakamla itu menjadi leading sektor di dalam pengamanan laut yang selama ini kita perjuangkan di Komisi 1 dan belum berhasil. Bagaimana munculnya Undang-Undang Keamanan Laut yang mengadres langsung kepada Pak Kamla sebagai leader. Nah, jadi kalau Bapak bisa menunjukkan bahwa memang Pak Kamla telah melakukan upaya-upaya sehingga muncul perencanaan seperti ini, gitu, itu saya kira percepatan proses penerbitan Undang-Undang Keamanan Laut itu menjadi eh, tercapai ya. Ya, lalu yang lain apa ya? PSSN ya. PSSN itu eh ini mungkin perlu penjelasan juga tentang program-program yang terkait dengan alokasi belanja tugas dan fungsi teknis yang usulan tambahnya 51, lalu rencana RKP itu 600 sekian, itu mungkin juga bisa disampaikan skala prioritas program yang memang ini mendesak dan layak untuk didukung anggaran. Hingga kami ini di komisi ketika memberikan dukungan itu memang kami paham betul. Jangan sampai kami mendukung bahkan memperjuangkan melalui fraksi-fraksi di Banggar misalnya, tapi kami tidak paham soal misalnya. Saya kira itu aja Pak Kamta, ini macam-macam aja. Ini aku nggak daftar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini anggotanya kalau Pak Taufik nggak bertanya nggak rame nanti. Bapak sekalian, tadi ada dua lembaga yang mengajukan PLN. Mohon dipastikan apakah perlu pendamping rupiah murni atau tidak. Kalau perlu, jangan lupa untuk dimasukkan di dalam rencana penganggaran. Terus saya kira saya menggarisbawahi Pak Endi tadi yang disampaikan tentang PLN-nya BSSN karena ini rencananya sudah dibuat tahun 2021, saya kira perlu dilakukan adjustment terhadap kebutuhan sesuai dengan perkembangan alat maupun ekosistem. Jangan sampai nanti yang dibeli sudah tidak relevan lagi terhadap yang dibutuhkan hari ini dan beberapa waktu yang akan datang. Pak Dev, ada tambahan? Baik, beberapa waktu yang lalu juga mulai muncul Pak Kepala BSSN soal adanya jual beli sertifikasi ISO 27001. Jadi sertifikat ISO juga dijual belikan. Nah, sementara di masing-masing lembaga itu menerbitkan sertifikasi. Yang belum ada itu sekarang adalah siapa yang melakukan oversight-nya. Nah, jangan sampai nanti sertifikasi cyber security, sertifikatnya beli, waktu dia dapat tugas tidak bisa bekerja dengan maksimal. Risikonya adalah terhadap keamanan cyber, Pak. Nah, ini mohon untuk jadi perhatian supaya kalau bisa ditertibkan, dibuatkan sistemnya, siapa mengeluarkan sertifikat apa dan oversight-nya ada di mana, di Kominfo atau di BSSN. Kemudian juga saya kira BSSN mungkin ke depan perlu yang belum sempat disinggung itu roadmap keamanan cyber dan persandian, karena dengan roadmap harapan kita pemetaan masalah, perencanaan dan kebutuhannya bisa terpetakan dari awal, tidak improvisasi di tengah jalan. Juga yang seringkali saya sebutkan terkait dengan salah satu tugas utama BSSN adalah soal persandian.
Nah, selama ini yang terus terekspos adalah soal cybernya, sementara persandian itu sendiri core dari lembaga awalnya, dulunya Lemsanek dan sebelumnya sejak tahun setelah kita merdeka. Nah, persandian ini salah satu inti dari keamanan negara. Saya kira sangat bagus kalau ini juga didukung oleh Litbang dan riset. Karena persandian ini apalagi nanti kalau sudah mulai ada superkomputer, kuantum komputer, sandi seperti apapun sangat mudah untuk dipecahkan. Nah, padahal andalan persandian kita kan BSSN. Nah, saya kira eh, mungkin Pak Kepala BSN dan tim perlu mencari solusi karena riset semuanya sekarang diambil oleh BRIN. Sementara BRIN keluarannya hanya kertas. Jadi paten atau jurnal. Nah, sementara kebutuhan untuk pengembangan cyber untuk pengembangan sandi ini kan nyata. Nah, mohon dicari solusi yang terbaik bagaimana agar eh, persandian yang tugasnya disampirkan di pundak BSSN ini betul-betul bisa berkembang secara maksimal, Pak. Nah, terakhir yang saya dapati ini tadi di usulan dari BSSN di halaman 8, belanja pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan cyber dan sandi, ini tidak didukung, artinya masih nol. Saya khawatir nanti kalau ada tugas mendadak, karena kita tidak pernah tahu kapan serangan itu terjadi, kita eh, harus siapkan yang terbaik, walaupun mungkin kondisi terburuk akan datang setiap saat yang tidak kita harapkan, maka mohon supaya ini jadi perhatian, supaya BSSN bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi ketugasan BSSN kan seluruh Indonesia nih. Kementerian lembaga di pusat maupun Pemda-Pemda kan kalau menurut tupoksi itu tugasnya BSSN. Nah, mohon supaya diberikan alokasi anggaran kalau memang perlu ada asistensi kepada lembaga-lembaga dan pemda-pemda yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya kira kebutuhan kenaikan anggaran itu mohon sekali lagi bisa nanti